Iya, 5 menit baca doang. Ya, kalau kita dapat soal kayak gini, gimana coba cara ngerjainnya? Ada yang punya ide? Idenya adalah tidak dikerjakan, Kak. Pintar. Ya, jadi nanti kurang lebih kayak gini teman-teman buat UTS-nya. Kenapa kayak gini? Karena existing topologi yang digunakan khususnya di kafe-kafe pun juga seperti ini. Ini udah level paling dasar, ya, yang existing atau diimplementasikan di warung, kemudian di small office ya kayak gini. Nanti kita akan dapetin dari internet. Nih, Desi di klien udah belajar? Masih ingat caranya? Gimana caranya? Type IP, DHCP client, gitu pilih enter 1, udah ya, selesai kan ya? Dapat dong internet di router 1. Nah, buat yang ke sebelah kiri, berarti kita cukup assign IP ya, di enter 3, gitu kan? Yang di komputer A statis, gampang dong kalau statis. Jangan lupa ya, dibuka di dalam client atau komputer tuh. IPv4-nya disetting bahwa dia statis. Nah, kemudian di enter 2 sama teman-teman, router 1 ke router 2 routing ya. Udah belajar kan ya routing? Static routing, maka di router 1 akan menambahkan kemana? Ke network 2020. Betul? Lewat mana gateway-nya? Gateway-nya lewat 444.442. Dah, selesai dong router 1. Benar kan? Dia sambung ke internet bisa, gitu kan ya? Kemudian ke klien bawahnya juga bisa, betul? Routing ke komputer B juga bisa. Nah, sekarang kita pindah ke router 2. Router 2 kerjaan yang mana? Routingnya dulu ya. Kita bikin static routing ke sini. Ke mana? Ke network 10.10.10.1/24. Gateway-nya 444.441. Nah, kemudian yang ke arah klien, nih ke arah klien bikin bridge bisa? Bisa. Gimana cara bikin bridge? Bridge port setting IP-nya. DHCP server udah bisa? Bisa. Berarti ke arah klien komputer B sudah selesai. Gampang kan? Udah selesai. Nah, tapi router 2 belum dapat internet. Ya, gimana caranya agar router 2 ini dapat internet, betul? Kalau di router 1, kemarin kita belajar untuk terhubung ke internet ada berapa syaratnya? Apa aja? Nah, IP address harus yang sama dengan networknya. Yang terakhir? Yang terakhir? Routings ya. IP-nya internet berapa? IP internet 0.0.0/0. Gateway-nya nanti lewat mana? Gateway dari Politeknik Astra. Berapa IP-nya? 10.12.0.1. 10.12.0.1. Ini buat di router 1. Nah, logikanya, common sense-nya. Kita di router 1 untuk tersambung ke internet, routingnya adalah 0.0.0.0/0. Gateway-nya adalah 10.12.0.1. Pakai gateway Politeknik Astra ya. Nah, kalau di router 2 mau terhubung ke internet, berarti
Mau sendiri atau barengan? Oke, kalau barengan syaratnya udah tahu ya. Kalau kecepatan bilang, kalau ketinggalan ya udah biarin. Kemarin di kelas aku, kok kecepatan? Baiklah, kita jangan lambat-lambat. Gimana sih? Iya, ya saya di sini syaratnya gitu. Kalau kecepatan bilang, kalau udah ketinggalan ya udah tinggalin. Aku yang di atas ini. Ya, oke teman-teman. Berdua-berdua ya. Guning akan menjadi router 1, aku akan menjadi router 2. Ayo kita mulai dari koneksi kabel kawan. Untuk berapa kabel berarti nak? 3. Sekarang bebas kalau 3. Hah? 3 apa 4? Ayo. 3. Apa 2? Yuk kita sampling dulu. Shoo shoo. Megatron. Butuh berapa kabel Megatron? Dalam topologi ini? Hah? 4. Oke, ada yang sepakat sama Megatron? Nah, nanya Nopal, berapa? 4. Najia, berapa Najia? Butuh berapa kabel? Ayo, butuh berapa kabel? Kata Megatron sama kata Nopal 4. Hah? 4. 4 aja, yang mana emang 4? 3. 3 apa 4? Hah? Makanya saya nanya, biar gak bingung. Nah, sebelahnya Bilqis, berapa? 3 apa 4? 4, yakin? Mana aja coba 4? Satu yang mana satu? Hah? Satu yang warna kuning, satu. Terus? Hijau 2. Terus? Ungu 3. Terus? Yang ke internet 4. Oke, clear ya teman-teman. Setidaknya kita sudah bisa membreakdown. Kita butuh berapa kabel? Berapa kabel tadi? 4. Kita berhitung ya. 1, 2, 3, 4. Silakan sesuaikan perkabelannya kawan. Yang pertama, berapa router? Kabel kan 4, routernya butuh berapa? 2. Oke, pinter. Yang ke router 1, ada berapa kabel yang menghubungkan router 1? 3. Yang pertama ke ether 1. Yang di ether 1 colokin ke switch terdekat dari kota Anda. Oke? Paham sampai sini? Switch terdekat dari Anda dan pastikan switchnya nyala. Silakan konekkan ke router 1. Router 1, ether 1, konekin ke switch terdekat. Sudah? Sudah. Yang ether 2 dicolokin kemana? Ether 2 colokin ke router sebelah punya teman Anda. Oke? Ether 1 ke switch terdekat, ether 2 ke router sebelah. Kecepatan enggak saya ngomong? Hah? Tidak ya? Kalau kecepatan nanti kita bisa atur. Ditinggal maksudnya. Oke, sudah ether 1 sudah, ether 2 sudah, ether 3 kemana? Oke, ether 3 ke laptop A. Ya, silakan siapa yang berperan sebagai router 1 dan
beri slot. Paham sampai sini? Setidaknya perkabelan benar ya, karena ini masuk nilai topologi kalau teman-teman di kuis atau di UTS. Ada yang mau bertanya? Ini gue router 2 ini. Router satu. Ini kan colok sini. Terus ke Ini hijit. Ini langsung ke sana. oh router enter. Nah, bisa dikolok itu. Ya. Ya, kita mulai nih teman-teman. Router 1. Nih ya, router 1. Router 1 kawanku, siapa yang berperan sebagai router 1? Nah di router 1 kita connect ke internet. Langkahnya kemarin apa? Langkahnya bikin IP di HCP client ya. Ether berapa? Ether 1. Udah? Dapat semuanya? Dapat. Nah kemudian lanjut, karena DHCP client itu buat dua hal. Pertama IP address, ya kan? IP addressnya dynamic, maka kita tidak perlu buat lagi ya. Kita sudah berada di dalam satu jaringan yang sama dengan apa? Dengan gateway Politeknik Astra. Kemudian IP routingnya juga sudah otomatis dikasih, ya kan? Maka langkah kita setelah melakukan DHCP client, ngapain? Bikin NAT, betul. NAT-nya harus manual. Maka ditambahkan chain-nya apa? SRC, action-nya. Nah, sampai sini dulu. Oke, yang lain sudah? Ya. Baiklah, kita lanjut sebelah katanya. Aku kemarin di kelas ini minta ini bawain speaker. Oh gitu. Iya, biar nggak teriak-teriak. Emang nggak ada rupanya ini app? Ada yang gede, Banyak speaker. Yang kecil pada di mana? kecil-kecil Jual apa? bisa. Oke kawanku, jadi yang pertama dilakukan ke router mana? Router 1. Kita ngapain? Setting internet. Ya, internet. Tadi ngapain aja internet kawan? Oke, yang pertama dilakukan adalah DHCP client. Ini kebetulan yang model manual ya, otomatis ya. Kalau yang manual, teman-teman harus terurut. Internet mode otomatis. Jangan lupa kawanku, untuk Ether 1 colokin dulu ke switch terdekat. Kalau nggak dicolokin ke switch terdekat, mau lu klik-klik DHCP client sebanyak apapun, kagak akan dapat IP. Paham gak sih kamu dapat IP dari mana? Coba nih buka DHCP client nih. Nih lihat. Nih, ini dikasih sama Mas Kevin nama Kak Hanif IP. Jadi lu gak usah pusing. Oke, betapa baik ya jasa-jasa mereka ya. Nah, jadi IP terus kemudian Ether 1 yang terkoneksi ke internet. Itu teman-teman nanti akan dapat IP. Kalau di sini statusnya belum bound, belum dapat IP, berarti ada permasalahan. Entah di switchmu, entah di kabel yang menuju switchmu. Oke, sudah dapat IP semua? Semua kelompok? Apakah ada yang IP-nya sama? Ada yang 23? 10, 12, 023? Secara teori harusnya nggak boleh ada yang sama. Oke? Sudah ya, DHCP client sudah ya. Karena menggunakan teknologi otomatis, maka tadi kata Bang Hanif, yang bagian routing itu sudah di setting secara dynamic. Jadi Anda tidak perlu lagi men-setting secara manual yang dol
kondisinya adalah bahwa router 1 mendapatkan IP address, kemudian routing gitu ya, tadi menggunakan DHCP client dan dia sudah dibikinkan NAT, berarti dia sudah connect ke internet. Nah sekarang di router kedua teman-teman, ini dia router kedua. Nah gimana router 2 agar bisa connect ke internet juga gitu kan? Nah maka kita harus sambungkan dulu. Apa yang disambungkan? Routingnya. Routing ini di sisi sini ini kita harus sambungkan gitu. Untuk menyambungkan routing kita harus tahu bahwa jembatannya harus berada dalam satu koneksi yang sama gitu. Maka di router 1 kita akan kasih dia IP address di ether 2. Berapa IP-nya? 444.44 ini koma ya, 4.44.44 kelebihan titik 1 slash 30. Ether berapa? Ether 2. Ini di router 1 konsentrasi. Ini kebetulan Kak Hanif melakukan remote, jadi teman-teman juga bisa ya, kalau asal sudah terkoneksi itu bisa dilakukan remote dari sebelah. Ini yang dilakukan tadi adalah di router 1 ya. Friend-friend yang gengnya router 1 silakan tambahkan di IP address untuk jalurnya yang menuju ke router 2. Clear? Oke, ini masih router 1 ya. Router 1 selain ngurusin internet juga menambahkan IP address untuk jembatan yang ke router 2, jalur R2. Dah nih, router 1 beres dulu sampai sini. Kemudian Pak Hanif akan menuju ke router 2. Ya, benar ya, ini bekasan nih. Kita reset dulu. Seperti biasa, kalau teman-teman menemukan ada konfigurasi dari pengerjaan sebelumnya, silakan di reset configuration. Kalau enggak nanti soalnya kamu bingung ini yang sudah diinstal apa saja. Oke, sekarang kita fokus ke R2 setelah tadi ke R1. Oke, di router 2 apa yang harus kita lakukan pertama? IP address. Kita fokus dulu untuk kita mau menyambungkan antara router 2 dengan router 1. Maka kita akan masuk ke IP address. Kita tambahkan IP-nya yang di router 2. Berapa tuh? 44.44.44.2/30. Ether 2 ya? Ethernya jangan lupa. Lah, kok masih miring? Iya, kan udah nyolok. Oh iya. Belum dicolok. Habis apa? Keren aja. Yang terbuka apa? Bener. Dicolok jadi ether 2. Itu ini loh, ini kabel situ ini ya. Ini buat switch biar aku bisa masuk ke kuning. Udah ya? Ini ya, ether 2, ini ether 2-nya juga udah nyala, udah nggak miring. Ini juga ether 2-nya udah nyala. Ada yang masih miring? Ada yang miring? Nah, kalau miring menunjukkan bahwa kabelnya itu belum terpasang sempurna ya teman-teman. Silakan dicek di jalur-jalur utamanya, jangan sampai ada yang miring. Kalau nanti di bridge-nya ada yang miring itu wajar. Oke, lanjut ya. Nah selanjutnya kita akan coba konekin router 2 ini ke arah internet. Nah buat router 2 syaratnya dia nggak perlu IP address yang sama dengan IP gateway-nya. Kenapa? Karena kita menggunakan IP gateway dari router 1. Jadi kita langsung bikin IP routes.
IP roots. Kita tambahkan ya. Arah mana? Ke arah internet. Lewat mana? Lewat IP dari router 1 nih. 444.444.44.1. Yo, ada yang ketinggalan nggak? Gateway adalah jalur pertama, pintu luar pertama yang kamu temuin. Nih, turunin dulu nih. Nah, turunin dulu. Nah, kita kan mau ke internet ya kawan. Dari sini router 2 mau ke internet, udah capek. Pokoknya internet harus capek. Pokoknya internet. Internet tadi IP-nya berapa internet? 0.0.0.0/0, artinya semua all. Gitu ya. Nah, kita mau ke ono internet. Kita lewatnya sini. Jalurnya lewat mana? Kiri apa kanan? Kiri, terus front ke atas, gitu ya. Nah, pintu gerbang pertama yang kita temui di luar ini adalah pintu gerbang ini. Ini IP-nya berapa? Ono. Maka ketika kamu setup gateway, destination address-nya adalah ono. Ya kan? Destination in Indonesia apa? Tujuan, target utama, ya. Kalau gateway adalah pintu luar pertama, maka dia adalah yang kita setup adalah 44.44.44.1. Ya. 44. Ya, maksudnya itu. Oke? Clear, understand? In Indonesia or in English or in French? Because our president want us to speak French. Kosong. Kita tahu cuma kosong ya. Oke? Clear? Ya, oke. Lanjut Pak Hanif. Awas saja kalau agak paham. Nah, kalau sudah diiping aja teman-teman. Harusnya dia sudah tersambung ke internet. Lempingnya dari router 2. Router 1 kan tadi udah dicek. Ya, sudah bisa Najia? Ada yang belum bisa? Dicek dulu sudah sholat duhur atau belum? Waduh. Padahal udah bisa belum? Sudah. Nopal? Indra? Siapa lagi itu? Belakang. Julpan? Kenapa Dani? Pedrosa? Aduh, merah. Kenapa merah? Merah. Coba lu
tersisa. Iya. Mati aja sendiri. Keluarga kalian nggak ada yang nentuin. Nanti yang bareng-bareng ketika dihisab kita bareng-bareng. Gak tahu sih, antriannya panjang sih. Apa? Tiga. R2 itu 4. Kenapa dia gak bikin gitu ya? Kalau fungsi NAT itu kan dia adalah masking ya, masking IP private gitu ya. IP private tuh yang 10 yang internal itu jadi public IP, jadi public IP. Yang artinya apa? Yang artinya satu public IP nanti bisa memiliki banyak IP private di bawahnya. Nah, kamu kan staking nih di awal level 1. IP private atasnya IP public. Nah, IP private-nya yang connect ke bawah kamu bikin lagi. Berarti rapat dulu tuh maksudnya. Bisa connect ke internet nggak? Bisa connect ke internet. Tapi efek sampingnya apa? Ketika nanti kita bikin yang namanya firewall di router 1, itu tidak akan